Yo halo, kali ini ada handphone model lipat atau flip yang canggih dari merek Samsung lagi. Mungkin masih ada yang inget tuh, sekitar tahun lalu saya udah bahas Samsung Galaxy Folder. Nah yang ini seri lanjutannya, yaitu Galaxy Folder 2. Ini saya beli dari Shopping, harganya itu 900 ribuan, dan katanya kondisi baru. Sebenarnya saya agak ragu, tapi penasaran juga. Soalnya seri Folder 2 ini tuh punya spek yang lebih tinggi dan tampilannya yang agak beda. Jadi ya udahlah saya beli. Oke, biar nggak makin kelamaan, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat unit handphonenya. Masih plastikan nih, tapi ditaruh dulu. Lanjut, kelihatannya banyak banget nih. Dapat kabel data yang masih micro USB, dan kabelnya cukup tebel lah. Ada kode-kodeannya segala nih. Terus dapat headset yang modelnya kayak gini. Tapi colokannya ini ke micro USB ya, bukan jack 3,5. Dapat baterai dengan kapasitas 1950 mAh. Tanggung mulu nih Samsung. Ini kok dapat baterainya lagi ya? Dikasih dua ternyata. Ini sama sih. Tapi ini kedua baterainya ada keterangan tanggal produksinya 10 Maret 2024. Berarti masih agak baru lah ya. Terus ada charger atau adaptornya dengan output 5 volt 2 ampere. Dan enteng banget loh. Ini ada kertas-kertas kayak semacam panduan singkat gitu ya, yang berbahasa Inggris. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Samsung Galaxy Folder 2 yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Wih, kelihatannya emang kayak baru sih, full plastikan cuy, dikletek ae. Ternyata masih ada nih, kletek ae, kletek ae. Kletek ae, kletek ae, kletek ae. Akhirnya beres juga. Ya, jadi inilah penampakan handphonenya. Saya pilih yang warna merah ya. Ini lebih ke merah marun gitu sih. Cakep cuy, nggak terlalu ngejreng. Oke, kita kelilingin dulu nih bodinya. Di bagian sini ada lampu indikator dan ini tuh dibikin glossy ya. Apa ada layarnya? Ntar dicek deh. Terus di atasnya ini ada tulisan Samsung. Untuk bagian sisi kanannya ada lubang buat gantungan dan ada tulisan Qualcomm 4G. Kayaknya cuma tempelan deh. Terus di sisi bawah ada lubang micro USB dan mikrofon. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan di sisi atasnya ini ada engsel aja yang plastik gitu. Untuk bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, lubang speaker, dan tulisan Samsung. Nah, di bagian dalamnya kayak gini. Duh, masih banyak plastik ternyata ya. Puas nih, kletek ae semuanya. Di sini tuh ada layar 3,8 inch. Atasnya ada kamera dan earpiece. Kalau bawahnya ada tulisan Samsung dan tombol-tombol alphanumerik, navigasi, dan beberapa shortcut-nya. Untuk desainnya ini oke, kelihatan lebih mewah dibanding seri pertamanya. Walau secara layoutnya masih mirip-mirip. Dan dimensinya pun hampir sama. Kerasa gede banget nih, apalagi pas posisi dibuka. Tapi yang ini bahannya lebih banyak plastik, jadi lebih ringan. Kerasa licin dan kurang solid gitu sih. Untuk back covernya ini masih bisa dibuka. Di dalamnya, kok ada semacam stiker Imagine ya? Perasaan kalau Samsung nggak di sini deh naruhnya. Nah, di dalamnya, di sini ada slot micro SD, nano SIM 1, dan SIM 2. Terus ada keterangannya untuk model SMG1650, made in Vietnam. Iya sih, seri Galaxy Folder itu kayaknya nggak masuk resmi ke Indonesia. Tapi ya udahlah. Oke, coba dinyalain dulu deh. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Waduh, terang banget dah. Dan inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy Folder 2. Coba intip ke setelannya. Untuk OS-nya, dia pakai Android versi 6.1 atau Mars. Kok Lollipop ya? Aduh. Bentar-bentar, kita cek yang lainnya ya. Untuk RAM-nya, udah kemakan sistem 405 MB, aplikasi 93 MB, dan bebasnya 1,4 GB. Sedangkan internalnya total 16 GB dan tersedianya sekitar 15 GB. Wah, aneh sih ini mah. Handphone Samsung kan biasanya ada tuh aplikasi bawaan Samsungnya.
Lah ini dikit banget ya. Rombongan Google pun nggak sebanyak biasanya. Aduh, aneh ini mah. Samsung Galaxy Folder 2 itu udah dirilis dari tahun 2017 dan nggak rilis resmi di Indonesia. Terus harganya pun kalau ada yang jual di sini tuh masih lumayan tinggi aslinya dan kebanyakan kondisi bekas. Nah, tiba-tiba ini ada yang jual kondisi baru dan banyak juga stoknya. Penasaran dong, tapi saya nggak mau nuduh dulu, jadi mau dibuktikan juga ya. Kalau lihat dari aplikasi AIDA 64, dia pakai chipset MediaTek MT6580, RAM-nya 2GB, internal 16GB, dan anehnya di sini manufakturnya Lava, bukan Samsung. Dan yang lebih aneh, versi Android 6.0.1 ternyata API-nya 22, di mana itu untuk Android 5.1 Lollipop. Dari sini udah ketebak ya, kalau handphone ini tuh bukan original Samsung Galaxy Folder 2, tapi ini KW-nya. Gak cuma di situ, untuk jaringannya ini ternyata cuma mentok 3G atau 2G aja. Jadi 4G di sini cuma pajangan, karena lihat dari chipsetnya juga itu sebenarnya nggak mendukung 4G. Untuk sinyal memang muncul nih, bisa buat teleponan atau SMS. Cuma untuk IMEI-nya ini lagi-lagi suntikan. Dicek yang muncul malah handphone Nokia 105 2019. Hadeh. Nah, jadi setelah dicek tadi, untuk spesifikasi asli dari handphone ini, dia pakai MediaTek MT6572, dual core 1 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 8 GB, GPU-nya Mali 400 MP, layarnya TFT 3,8 inch, jaringannya 3G, baterainya 1950 mAh, dan menggunakan OS Android 5.1 Lollipop. Ya, speknya ini benar-benar minim banget, agak jauh sama yang versi aslinya. Dan secara pemakaian untuk sekarang itu kurang. Di benchmark pakai Antutu V9, ini cuma dapat skor 15 ribuan dengan storage yang pelan-pelan Pak Supir. Read-nya cuma sekitar 84 dan write-nya 6 MB per second. Terus untuk urusan sensornya banyak yang absen juga ya di sini, minim banget. Dan untuk multitouch-nya itu cuma bisa satu sentuhan. Itu pun kayak error pas di tesnya. By the way, layarnya ini memang touchscreen, jadi selain bisa navigasi pakai tombol-tombolnya, bisa juga lewat touchscreen. Tapi layarnya cuma di dalam sini aja ya, yang glossy di luar itu ternyata bukan layar atau ada tampilan apapun. Untuk kualitas layarnya ini biasa aja, pakai panel TFT, sudut pandangnya agak kurang, tapi brightness-nya lumayan sih. Kalau untuk tombol-tombolnya ini dia modelnya flat gitu, emang gede-gede dan ada backlight-nya juga. Tapi jujur aja nggak enak, soalnya kayak nggak ada pemisah gitu, susah ngetik tanpa ngeliatnya. Dan ini tuh agak keras ya, kurang nyaman lah kalau menurut saya. Untuk urusan suara speakernya juga, ini nggak bisa berharap banyak ya. Untuk OS Android Lollipop, memang masih ada beberapa aplikasi populer yang support, macam WhatsApp, Instagram, TikTok, Spotify, tapi untuk YouTube itu udah nggak bisa. Dan sekali lagi, ini selain keterbatasan di versi Android, jaringan selulernya cuma bisa di 2G, dan performanya pun kurang. Jadi banyak-banyak sabar sih, walau pakai aplikasi yang versi Lite-nya juga. Apalagi kalau buat main game nih, udahlah. Lagian di handphone yang bentuknya kayak gini, kurang nyaman lah kalau buat main game-game kekinian. Emulator pun, aduh, enggak deh. Untuk baterainya ini, screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 3 jam. Dan ngecharge-nya dari 20% sampai full cuma 1,5 jam. Oh iya, kalau untuk kameranya, ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Samsung Galaxy Folder 2. Ini saya rekam pakai aplikasi Open Camera dengan settingan bawaan.
Soalnya untuk aplikasi kamera bawaannya nggak bisa buat rekam video. Nggak tahu dah kenapa tuh. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Sayang banget ya, Samsung Galaxy Folder 2 yang saya dapat ini malah versi KW. Ya seperti biasa, selayaknya handphone KW, pasti speknya halu, banyak info yang dimodifikasi, dan nggak bisa berharap banyak. Untuk pemakaiannya, walaupun sekedar buat telepon atau SMS, masih agak ngeri karena KW. Dan harganya juga lumayan, kalau buat multimedia pun kurang ya. Mungkin handphone ini bisa dimanfaatin sekedar buat display, koleksi, cari modelan Galaxy Folder 2, atau emang ngebet cari handphone flip Android yang harganya lebih terjangkau. Saya nggak melarang ya buat beli atau nggak beli, itu terserah yang punya duit. Tapi setidaknya dengan video ini bisa jadi referensi untuk menentukan, atau setidaknya jadi pengetahuan sehingga bermanfaat. Oke, jadi itulah Samsung Galaxy Folder 2, tapi versi KW-nya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.